Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Halo, apa kabar semua anak-anakku, calon penerima komuni pertama? Juga orang tua, apa masih ada semangat? Masih ya? Ya, baik. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang Ekaristi sebagai perjamuan bersama. Baik, untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa lebih dulu. Silakan bersikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, terlebih pada hari ini. Kami masih Engkau beri rahmat kesehatan dan kesegaran tubuh. Bantu kami Tuhan, agar dalam mempersiapkan diri menyambut komuni pertama, kami tetap tekun dan bersemangat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi pertemuan ke-9, yaitu Ekaristi sebagai perjamuan bersama. Silahkan kalian buka buku kerjamu. Buku ini dibuka pada halaman 55. Coba anak-anak, di antara kalian, apakah ada yang belum pernah merasakan makan bersama? Ada? Ada enggak? Nah, tentu semua pasti sudah pernah merasakan makan bersama. Entah itu dengan saudara-saudara di rumah, entah dengan orang tua, dengan sanak saudara famili, atau dengan siapa saja. Tentu semuanya sudah pernah merasakan makan bersama. Bagaimana pengalaman kalian saat makan bersama? Menyenangkan bukan? Senang kan? Ya, dan pada saat makan bersama tidak sekedar mengisi perut bersama-sama, tapi juga bisa saling memperhatikan, saling cerita, dan yang pasti kita semua bisa menambah keakraban. Dengan makan bersama kita bisa menjadi lebih semangat daripada makan sendiri. Iya apa enggak? Nah, kalau makan bersama itu biasanya nafsu makan kita juga semakin bertambah. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus mengundang kita dalam perjamuan Ekaristi. Perayaan Ekaristi merupakan perjamuan bersama. Tuhan Yesus sebagai tuan rumahnya dan kita semua adalah tamunya. Kita semua diajak untuk berpesta dan bergembira dalam perayaan Ekaristi. Maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kalian buka buku kerjamu halaman 56. Jadi buku kerja ini halaman 56. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, pada saat kita diundang berpesta,
maka kita harus berpakaian yang sopan dan pantas. Mengapa dalam perjamuan pesta kok perlu pakaian sopan dan pantas? Nah, karena kita ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi pakaiannya harus sopan dan pantas. Lalu yang kedua, kita tidak boleh datang terlambat. Anak-anak ketika mau ikut perayaan Ekaristi, mau misa di gereja atau di kapel, anak-anak tidak boleh datang terlambat. Sekurang-kurangnya 15 menit sebelum mulai, anak-anak harus sudah ada di dalam gereja. Begitu ya. Lalu mengapa kok tidak boleh terlambat? Karena kalau terlambat, kita malu dengan Tuhan Yesus yang telah mengundang kita. Lalu berikutnya, yang ketiga, Tuhan Yesus itu sebagai tuan rumah. Maka kita juga harus mau mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu akan bersabda ketika kitab suci dibacakan dan dijelaskan dalam suatu homili oleh Romo. Jadi kita, tamu-tamunya ini juga harus mendengarkan Tuhan Yesus ketika bersabda. Berikutnya yang keempat, perayaan Ekaristi adalah perayaan kita bersama. Maka saat kita misa, tidak boleh kita hanya duduk diam, tenang begitu. Dengan mulut yang terkatup, mecucu, tidak boleh. Jadi kita harus ikut menjawab, kita ikut menyanyi, dan berdoa bersama dengan umat yang lain. Jadi tidak boleh hanya pasif, kita harus ikut dari awal sampai akhir, harus mengikuti dengan aktif. Dan berikutnya, kita juga ikut berderma dengan memberikan apa? Iya betul, uang kolekte dengan ikhlas dan pantas. Anak-anak, di sini Pak Tris tekankan ikhlas dan pantas. Jadi ketika kalian berkolekte, berderma, tidak cukup hanya ikhlas, tapi harus juga dengan pantas. Pantas ini apa maksudnya pantas? Ya pantas jadi tidak, jangan disamakan memberi uang kolekte itu dengan memberi uang kepada pengamen atau pengemis. Ya, yang penting kan ikhlas Pak. Saya kan sudah ikhlas memberi 500 rupiah. Bukan sekedar ikhlas, tapi pantas sesuai dengan berkat Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kalian atau keluarga kalian. Jadi tidak cukup kalau hanya ikhlas saja, tapi juga harus pantas. Sekali lagi, memberi uang kolekte tidak boleh disamakan dengan memberi uang kepada pengamen atau pengemis yang ada di sekitar kita. Jadi harus kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, berikutnya kita juga menaruh peduli kepada saudara-saudari yang duduk dekat dengan kita. Mungkin di kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, yaitu dengan cara memberikan uluran tangan dengan senyum, yaitu pada saat apa? Salam damai. Ya, anak-anak ketika salam damai juga harus memberi salam damai. Dengan senyum yang ramah, tidak boleh dengan cemberut atau dengan seperti orang marah. Jangan. Namun anak-anak, khusus pada saat pandemi corona ini, salam damai cukup mengatupkan kedua tangan kita di depan dada, lalu sambil menganggukkan kepala kepada
orang-orang yang ada di kanan, kiri, belakang, atau di depan kita. Jadi seperti ini. Begitu ya, cukup. Itu khusus untuk pada pandemi ini, pandemi corona ini. Jadi itu dianggap sudah memberi salam damai. Lalu anak-anak berikutnya, kita juga harus mau dan rela jika anak-anak sewaktu-waktu diminta atau dipercaya menjadi petugas liturgi. Nah, petugas liturgi itu apa? Misalkan menjadi misdinar, menjadi pemazmur, menjadi lektor, kor, organis, petugas kolekte, petugas tatip, dan lain-lainnya. Jadi anak-anak harus mau. Itu artinya kalian dipercaya oleh gereja untuk menjadi salah satu petugas liturgi. Nah, anak-anak selanjutnya yang halaman 56 yang H, puncak dari keterlibatan kita dalam perayaan Ekaristi adalah apa? Komuni. Saya ulangi, puncak dari keterlibatan kita dalam perayaan Ekaristi adalah komuni. Itu yang melambangkan kesatuan kita dengan Tuhan Yesus dan sesama kita. Jadi itulah puncak keterlibatan kita dalam perayaan Ekaristi, yaitu menerima komuni. Berikutnya, anak-anak yang terakhir, biasanya dalam perayaan Ekaristi kita tidak menyambut dua rupa, yaitu tidak menyambut roti dan anggur, tapi biasanya cukup menerima satu rupa, yaitu roti. Namun demikian anak-anak, kita tetap menerima Tuhan Yesus seutuhnya. Jadi meskipun hanya satu rupa, yaitu roti saja yang melambangkan tubuh Kristus, itu tetap maknanya sama. Jadi tidak mengurangi makna. Artinya kalian tetap menerima tubuh Yesus secara utuh. Begitu anak-anak, apakah pembelajaran kita hari ini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Baik. Untuk itu, sekarang lihat tugas-tugas kalian. Tugasmu adalah yang ada pada buku kerjamu di halaman 56 dan 57. Yang pertama, isilah buku kerjamu pada halaman 57. Tuliskan 3 contoh sikap kurang menyadari bahwa perayaan Ekaristi adalah perjamuan bersama. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan apabila temanmu mengajak ngobrol sendiri dalam misa kudus? Jadi apa yang akan kamu lakukan ketika temanmu atau mungkin saudaramu itu ngajak ngomong, ngajak ngobrol pada saat misa kudus? Dan tugas yang ketiga, dalam perayaan Ekaristi, kamu tertarik untuk menjadi petugas apa coba? Ingin menjadi petugas apa? Itu nanti kamu tulis ya di dalam buku kerjamu. Baik, dan tugas yang terakhir adalah carilah gambar di halaman 57 ya. Halaman 57 yang yang E, carilah gambar atau foto yang menunjukkan bahwa perayaan Ekaristi adalah suatu perayaan bersama.
Itu foto atau gambarnya nanti kamu tempel pada buku kerjamu di halaman 58. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami ya? Baik. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Kalau dirasa sudah cukup, kita tutup dengan doa Salam Maria bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Seperti fajar